Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih belajar di bab fungsi dan pemodelannya, khususnya di fungsi nonlinier, yaitu bagian yang kedua. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran di video kali ini untuk fungsi nonlinier yang kedua? Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat memahami konsep fungsi nilai mutlak. Kemudian yang kedua, kalian dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi nilai mutlak tersebut. Kita langsung saja ke materi yang pertama, memahami konsep fungsi nilai mutlak. Untuk memahami konsep fungsi nilai mutlak ini, kita awali dengan definisi fungsi nilai mutlak. Untuk sebarang X elemen R atau X ini anggota bilangan real, artinya X itu bisa bilangan negatif, bisa 0, bisa bilangan positif, bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Intinya X itu harus berupa bilangan real, termasuk fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang didefinisikan dengan memenuhi bentuk berikut. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama, fx sama dengan x, di mana x ini tandanya ada garis seperti ini, garis tegak, dua di kanan dan di kiri, itu bacanya nilai mutlak dari x, ini tanda dari nilai mutlak. Kemudian, yang kedua, itu fx sama dengan a, nilai mutlak x min h ditambah k. Untuk definisi yang pertama dulu, ketika kita memiliki fungsi fx, fx itu berupa mutlak x, maka mutlak dari x ini bisa menjadi dua. Yang pertama, dia tetap menjadi x ketika angka yang berada di dalam nilai mutlak ini adalah lebih besar sama dengan 0. Mulai dari 0 ke kanan, maka x-nya ini tetap positif. Tetapi ketika angka yang berada di dalam nilai mutlak ini negatif atau kurang dari 0, maka nanti hasilnya menjadi negatif X. Jelas ya? Artinya, nilai mutlak itu adalah mempositifkan. Baik dia yang tadinya positif berarti tetap positif, kalau yang tadinya negatif itu jadi positif. Karena ketika nilainya kurang dari 0 harus dinegatifkan. Nanti kan bilangan negatif dinegatifkan lagi jadinya positif. Untuk lebih memahami definisi yang pertama ini, ada contoh soal seperti ini. Misal saya memiliki fx itu mutlak dari 2. Nilai dari mutlak 2 itu berapa? Kita lihat dulu angka yang berada di dalam mutlak ini. Apakah lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0? 2 itu kan lebih besar daripada 0. Maka hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 2. Kemudian saya punya fungsi gx. Gx itu yang berada di dalam nilai mutlak berapa? Mutlak negatif 11. Berarti berdasarkan yang kedua, kalau menemukan angka yang di dalam nilai mutlak itu bilangan negatif, harus dinegatifkan lagi. Sehingga hasilnya negatif, negatif 11. Ada bilangan negatif, dinegatifkan lagi. Jadi hasilnya adalah 11. Mutlak yang positif jadinya tetap positif, mutlak negatif jadinya negatif. Jelas ya? Pengertian atau konsep dari fungsi nilai mutlak. Kemudian penggunaan yang kedua ketika kita memiliki fungsi fx sama dengan A mutlak X min H ditambah K. Cara penggunaannya seperti ini, langsung ke contoh soal saja. Semisal saya punya fungsi fx sama dengan 5 mutlak X min 6 ditambah 10. Kemudian yang ditanyakan semisal F3. Maka kita harus mengganti X yang ada di sini itu dengan 3. Setiap ketemu X kita ganti dengan 3. 5 tetap 5, kemudian tanda nilai mutlak kita tulis tanda nilai mutlak, X-nya diganti dengan 3, 3 dikurangi 6 ditambah 10. 5 dikalikan 3 dikurangi 6 itu negatif 3,
ditambah 10-nya tetap. Yang perlu kita perhitungkan itu adalah yang berada di dalam tanda nilai mutlak. Kalau yang selain di dalam tanda nilai mutlak itu kan tetap, tidak ada perubahan 5 ya tetap nanti 5, 10 tetap 10. Tetapi di sini yang di dalam nilai mutlak itu yang harus diperhatikan. Tadi kalau di dalam nilai mutlak itu negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif 3 jadinya 3. 5 kali 3 itu 15, ditambah 10 itu 25. Sehingga nilai F3-nya adalah 25. Contoh lagi, semisal yang ditanya F10, maka kita harus bisa mengganti X ini dengan 10. Kita ganti 10 dikurangi 6 itu 4. Oh, nilai yang berada di dalam tanda nilai mutlak itu adalah bilangan positif, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Hasilnya 4. 5 kali 4 itu 20, ditambah 10 hasilnya 30. Jadi nilai mutlak itu adalah nilai yang mempositifkan. Kalau semisal tadinya positif ya tetap positif, tetapi ketika tadinya negatif itu jadi positif. Paham ya? Itu untuk konsep nilai mutlak. Sekarang kita ke yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi nilai mutlak. Contohnya gini, kalau penerapan konsep nilai mutlak itu kan nilainya selalu positif. Di sini semisal contoh dari penerapan konsep nilai mutlak itu ada jarak. Jarak itu yang dinamakan jarak kan tidak pernah bernilai negatif. Jarak itu selalu positif. Tidak mungkin ketika kita bilang jarak dari rumah ke sekolah adalah negatif 3. Jarak itu tidak ada jarak yang negatif. Kemudian contoh lagi umur. Apakah ada umur seseorang itu negatif? Tidak ada ya, umur itu selalu positif. Kemudian kalau di fisika, itu ada massa benda. Setiap benda itu punya massa. Massa itu tidak mungkin bernilai negatif. Jadi contoh penerapannya itu ada di jarak, umur, kemudian ada massa benda juga. Contohnya seperti ini, penerapan terkait dengan jarak. Robi mengendarai mobil dari rumahnya yang berada di samping jalan raya. Ini gambarnya ya. Robi mengendarai mobil yang ada di samping rumahnya. Kemudian dia mengendarai mobil menuju ke kampus dan melewati rumah neneknya adalah 30 km. Jadi jarak rumah ke rumah nenek itu adalah 30 km. Jarak kampus ke rumah neneknya, sementara jarak kampus dari rumah nenek itu adalah 30 km. Jadi kita bisa simpulkan karena ini angkanya sama ya, 30 sama 30, bahwa rumah nenek itu berada di tengah-tengah. Jarak dari rumah Robi ke rumah nenek itu 30, tetapi jarak rumah nenek ke kampus itu adalah 30 juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumah Robi ke kampus itu 30 tambah 30, yaitu 60 km. Kemudian kita lihat apa yang ditanyakan. Yang pertama, buatlah tabel untuk menunjukkan seberapa jauh Robi dari rumah dan seberapa jauh Robi dari rumah nenek. Dimulai dari awal perjalanan dari rumah sampai tiba di kampus. Penyelesaiannya seperti ini. Kalau kita lihat, Robi itu, gini gambarnya ya tadi ya. Tadi yang ditanyakan adalah seberapa jauh Robi dari rumah. Kalau rumah Robi ke kampus itu kan artinya Robi itu menjauh dari rumah selama perjalanan. Kemudian di sisi lain, kalau dilihat dari rumah nenek, dimulai dari awal perjalanan sampai dengan di kampus, dia semakin mendekat ke rumah nenek, kemudian nanti setelah sampai di rumah nenek, dia akan semakin menjauh ke kampus. Jadi kalau dari rumah Robi, di sini ada keterangan, Robi menjauh dari rumah selama perjalanan. Nah, kalau jarak Robi ke rumah, itu kan selalu menjauh. Kemudian, tetapi ketika dia mendekat ke rumah nenek dan kemudian menjauh di sisi lain, dia mendekat ke rumah nenek dan kemudian menjauh. Di sini jarak Robi ke rumah.
Kalau dia masih berada di rumah atau jaraknya 0, maka jarak dari rumah ke rumah nenek kan 30. Ini jarak Robi ke rumah nenek 30. Tetapi ketika Robi sudah berjalan 10, ketika sudah berjalan 10, tadi kalau dari rumah Robi ke rumah nenek 30 sudah berkurang 10, maka jarak dari dia di tengah-tengah ini, di misal yang 10 ini ke rumah nenek, tinggal sisanya yaitu 20. Kalau Robi berjalan lagi ke sini 20, maka jarak ke rumah neneknya adalah 10. Kalau dia berjalan sejauh 30 kilometer, maka dia tepat berada di rumah nenek. Berarti dia jaraknya dari rumah neneknya adalah 0. Kemudian ketika Robi berjalan 40, maka dari rumah nenek akan menjauh sejauh 10. Jalan lagi 50, maka menjauh 20. Kemudian kalau 60 sampai di kampus, maka jarak rumah nenek ke kampus adalah 30. Seperti ini ya tabelnya ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu kita disuruh menggambar grafiknya. Misalkan jarak Robi ke rumahnya adalah X, jadi jarak Robi ke rumah. Ini yang atas, angkanya itu sebenarnya terserah kalian, cuma di sini saya pilih yang menurut saya mudah. Boleh kok kalian mengisi misal 0, 5, 15, 20, dan seterusnya. Itu terserah kalian, nanti yang bagian bawahnya menyesuaikan saja. Nah, di sini dimisalkan jarak Robi ke rumah itu adalah X, sementara jarak Robi ke rumah nenek adalah Y, yang atas itu X, yang bawah itu Y. Maka tinggal kita hubungkan ketika X-nya 0, Y-nya 30. Di sini X-nya 0, Y-nya berarti 30. Di sini ketemu titik. Nanti ketika kok X-nya 10, maka dia berada di 20. Y-nya 20. Kemudian ketika berada di 30, itu Y-nya berada di 0 dan seterusnya. Nanti kalau grafik ini dihubungkan, koordinat X, Y-nya dihubungkan, maka akan terbentuk grafik perjalanan Robi kurang lebih seperti ini. Soal yang ketiga, fungsi yang dapat merepresentasikan hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan mutlak dari X dikurangi 30. Di sini fungsinya seperti ini ya. Dari gambar permasalahan itu kita bisa menemukan fungsi karena dia titik puncaknya di 30, maka X dikurangi 30. Namun perlu diperhatikan bahwa nilainya hanya dibatasi untuk X antara 0 sampai 60. Kenapa kok ini fungsi ini hanya berlaku dari 0 sampai 60? Karena tadi mulainya kan dari jarak 0, kemudian jarak rumah Robi ke kampus itu maksimal kan 60. Makanya di sini dibatasi. Kalau perjalanan Robi dari rumah ke kampus itu ya antara 0 sampai dengan 60 kilometer. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan yang kedua tentang pantulan cahaya. Pada sebuah pameran di museum, terdapat dekorasi cahaya yang melibatkan beberapa lampu. Suatu lampu yang ditempelkan pada dinding berjarak 10 meter dari lantai. Artinya dari lantai atau ketinggian lampu ini adalah 10 meter. Kemudian cahaya lampu itu diarahkan ke cermin yang berjarak 15 meter. Di sini soalnya kurang lengkap ya, tetapi kalau dari ilustrasi bahwa lampu ini akan dipantulkan ke cermin, jaraknya itu 15 meter dari dinding tersebut. Dan pantulan ini akan memantulkan cahaya ke dinding yang berada di depannya dengan jaraknya 8,5 meter dari cermin tersebut. Kemudian yang ditanyakan, pada ketinggian berapa pantulan cahaya mencapai tembok di hadapan tembok yang pertama. Jadi yang ditanyakan di daerah sini ada lampu tingginya 60,
Lampu ini dipantulkan ke cermin dengan jaraknya 15 meter. Kemudian dari cermin ini memantulkan cahaya ke dinding di depannya dengan jarak 8,5 meter. Maka ketinggiannya berapa? Ketinggian berapa pantulan cahaya mencapai tembok di hadapan tembok yang pertama. Nah, ini menggunakan konsep nilai mutlak. Maka langkah yang pertama, kita akan menggunakan fungsi nilai mutlak dalam bentuk yang fx sama dengan A, kemudian mutlak dari x dikurangi H, tambah K. Dengan H, K adalah titik puncak. Jadi H sama K-nya itu adalah titik puncak dari grafik fungsi nilai mutlaknya. Misalkan kita menelaah masalah ini dalam koordinat kartesius seperti pada gambar berikut. Tadi, di sini kan titik ini bukan 10,0 ya. Kalau di sumbu koordinat itu di sini adalah 0,0, jadi ini 0,0. Kemudian karena ketinggiannya dia 10, maka ketika X-nya 0, tingginya 10, maka kita mendapatkan koordinat 0,10. Ini ketinggian lampu, koordinatnya ini. Kemudian di pantulannya, pantulan terhadap kaca. Jarak X-nya berapa sih? Jarak X-nya 15. Pantulannya di Y-nya 0, maka kita mendapatkan koordinat 15,0. Kemudian kalau yang sebelah sini, X-nya berapa sih? X-nya bukan hanya 8,5. 8,5 itu kan kalau dari titik puncak sini, pantulan ke sini. Ini baru 8,5. Tetapi kita menghitung nilai X-nya kan dari sumbu 0,0. Maka 15 ditambah 8,5 sehingga ketemu X-nya 23,5. Lah yang ditanyakan itu adalah Y-nya. Jadi ketika X-nya 23,5 maka Y-nya ketemu berapa? Itu yang ingin kita cari. Nah, di sini kita punya titik puncak tadi dari gambar, titik puncaknya itu 15,0, maka kita bisa mendapatkan kalau hanya itu 15, K-nya itu 0. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi fx sama dengan A mutlak x min H plus K. Hanya disubstitusikan, K-nya juga disubstitusikan. Karena 0,10 berada pada garis, maka di sini ketika kita fx-nya, kita kan mau mencari nilai A-nya dulu. 0,10 itu kan berada di fungsi ini. Maka ini sebagai X, ini sebagai Y. Y itu sama saja dengan fx. Ini 10 sama dengan X-nya 0 dikurangi 15. Kemudian 0 kurangi 15 itu negatif 15. Negatif 15 dimutlakkan itu menjadi positif, yaitu 15. A kalikan 15 itu A15. Kita yang akan dicari adalah nilai A-nya. Maka A-nya itu adalah 10 dibagi 15 atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Sehingga sekarang kita sudah mendapatkan kalau A-nya itu 2/3. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari nilai Y-nya dari apa? Ketika kita mensubstitusikan X-nya 23,5 di sini, maka setiap kita ketemu X, tadi kita mendapatkan kalau FK itu sama dengan A mutlak X min 15 ditambah 0 tambah 0 ini kan tidak ngaruh. Maka X-nya kita ganti dengan 23,5 dikurangi 15, tadi A-nya kita dapat 2/3. Tinggal dihitung 23,5 dikurangi 15 itu 8,5. Mutlak dari 8,5 itu karena positif tetap dirinya sendiri, yaitu 8,5. 8,5 kali 2, 17/3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketinggian pantulannya di tembok yang kedua yang berhadapan dengan tembok pertama adalah 17,3. Sehingga koordinatnya nanti menjadi 23,5,17/3. Jelas ya? Itu materi kita di hari ini ada dua, ada memahami konsep fungsi eksponen, fungsi nilai mutlak. Di sini ada kesalahan tulis, harusnya fungsi nilai mutlak. Sebentar saya ganti dulu. Ini ya.
Apakah sekarang kalian dapat memahami konsep fungsi nilai mutlak? Kemudian yang kedua, apakah sekarang kalian dapat memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi mutlak? Silahkan dicermati lagi apakah kedua materi ini sudah dipahami atau ada salah satu yang belum kamu mengerti. Kalau misal belum paham, bisa putar video ini di bagian yang belum kamu pahami. Tetapi ketika mentok, silahkan bisa tanya ke teman atau tanya di kolom komentar atau bisa juga nanti kita diskusikan di dalam kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, yaitu video fungsi nonlinier yang ketiga atau part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.